Qin Yichen mendengar ini, kaget. Dia takut Tuan Kota Liu Tian akan menindaklanjuti masalah ini. Dan dia takut dengan apa yang akan terjadi. Namun, beralih ke imajinasi, jika penguasa kota Liu Tian tidak menyebutkannya, Qin Yichen akan merasa tidak normal. Meskipun tatap muka Zhan Jinrong, terutama maksud dari pengawasan di matanya, membuat Qin Yichen tertegun. Ketika dia kembali ke kota Liu Tian dan menunggu di luar aula, dia sudah menemukan tindakan balasan. Segera, dia melihat Qin Yichen memohon, melaporkan kembali ke tuan-tuan kota, bawahannya telah mendapatkannya secara kebetulan. Hanya dengan ini mereka dapat beruntung dan menerobos. Setelah kata-kata itu berakhir, Yu Jinrong mengangguk ringan, lalu menyipitkan matanya dengan ringan. Dan senyum tipis berkata, bisakah tuan kota ini melihatnya? Apakah ada peluang lain? Misalnya, teknik abadi atau semacamnya? Ups. Qin Yichen gemetar, dan harimau putih benar-benar menyerahkannya pada teknik abadi. Itu hanya membuatnya tidak menyangka bahwa pertanyaan pertama yang diajukan oleh tuan kota adalah teknik abadi. Sepertinya ini, teknik abadi tampaknya sangat berharga, cukup sulit ditemukan di pembangkit tenaga listrik alam Raja Abadi. Untungnya, Qin Yichen tidak melupakan perintah macan putih, dan dia mengubah wajahnya dan berkata, melaporkan kembali ke tuan kota, teknik abadi tidak ada, tetapi ada dua kekuatan sihir. Zhan Jinrong menatap wajah Qin Yichen sejenak, dan setelah melihat bahwa tidak ada perbedaan, dia menghela nafas kecewa. Ya, dengan alammu, bahkan jika teknik abadi ada di depanmu, kamu tidak bisa memata-matai. Qin Yichen tidak tahu, sebenarnya dia sendiri meremehkan betapa berharganya teknik abadi. Setelah terobosan Immortal Monarch Realm, meskipun semua tangan penuh dengan kekuatan magis, semua metode adalah kekuatan magis. Kekuatan sihir yang telah diperbaiki juga sangat berbeda dengan langit dan bumi, tetapi teknik abadi sangat sulit ditemukan. Sama seperti baju besi pengorbanan darah Blood Pool, itu juga kadang-kadang mendapat warisan Raja Abadi. Tetapi itu hanya kekuatan sihir pertahanan yang lebih kuat itu saja. Anda harus tahu bahwa, seperti tempat berbahaya dari pembangkit tenaga listrik seperti awan, penguasa kota dan tingkat tinggi adalah pembangkit tenaga Raja Abadi. Belum lagi bahwa beberapa kekuatan di alam lain belum tentu memiliki Raja Abadi, dan teknik abadi hanya pada tingkat ini. Sebarkan, betapa berharganya itu. Namun, Zhan Jinrong tidak peduli. Lagi pula, warisan dari banyak pembangkit tenaga Raja Abadi tidak memiliki teknik abadi, dan Qin Yichen tidak bisa lebih normal. Tentu saja, jika Zhan Jinrong mempelajari semua keuntungan Qin Yichen dalam Qi yang mengerikan saat ini, saya khawatir itu mungkin tidak terlihat lebih baik daripada Raja Abadi Kutub Timur. Tapi Zhan Jinrong tersenyum saat ini. Kamu bisa diberkati karena kemalangan. Kalau tidak aku akan kehilangan alchemy Dao Heaven's Chosen di kota Tian. Pada akhirnya, itu adalah tuan kota. Tetapi 3 kata dan 2 kata mengungkapkan keprihatinan dan secara halus menutup hubungan dengan Qin Yichen. Qin Yichen juga melengkungkan tinju. Terima kasih banyak tuan-tuan kota. Setelah dia melambaikan tangannya, dia melihat Zhan Jinrong berbicara tentang topik tersebut. Tuan kota ini baru saja mendengar Lin Zuoshi mengatakan bahwa akhir-akhir ini, Anda telah bersinar di alchemy Dao. Pertama Anda mengalahkan He Yang dan menjual Qidan. Di papan tanda darah, saya dikejutkan oleh beberapa Raja Abadi di depan umum. Sekarang terobosan laut kesadaran sudah beres, alchemy Dao harus melangkah lebih jauh. Meskipun semua fakta dikatakan, dan Zhan Jinrong tidak menutupi pujian itu, Qin Yichen masih berkata dengan rendah hati, tuan-tuan kota konyol, dan bawahannya hanya belajar sesekali. Zhan Jinrong tersenyum, jika orang dapat mencapai ini bahkan dengan penelitian, seberapa briliankah alchemy Dao? Setelah kata-kata itu berakhir, saya melihat Zhan Jinrong menghela nafas lagi. Baiklah, tuan kota Ben tidak akan memperlakukan Anda. Qin Yichen, tuan kota Ben penasaran, dari mana Anda berasal? Anda tahu, dia memindahkan apa yang ingin dilakukan Qin Yichen untuk dirinya sendiri, jadi dia tidak tahu detailnya. Tetapi ketika ditanya tentang hal ini, sudut mulut Qin Yichen berkedut, dan yang paling dia khawatirkan adalah masalah asal. Dikatakan bahwa benua 10.000 etnis tidak boleh mengetahuinya, dan dia bahkan takut untuk melakukan pertempuran tanpa mengetahui detail pihak lain. Jika lawan dan medan perang bermusuhan, Anda bahkan tidak bisa lari. Dalam keputusasaan, Qin Yichen hanya bisa menggertakkan giginya dan menjelaskan, melaporkan kembali ke tuan-tuan kota, bawahannya hanyalah junior yang tidak kompeten yang ada di klan. Dia diasingkan di sini karena kesalahannya. Oh, Zhan Jinrong mengerutkan kening, dan tentu saja dia bisa melihat bahwa Qin Yichen tidak jelas. Namun, dia tidak tahu, pihak mana yang memegang resep obat Qidan. Dalam kesan Zhan Jinrong, melihat dunia dan dunia perang, tampaknya tidak ada kekuatan puncak dari Qin yang bermarga. Tapi kemudian Jinrong menggelengkan kepalanya sedikit, nama depan bisa dipalsukan, belum lagi luasnya batas, bahkan dia tidak bisa mengetahui segalanya. Dan siapapun yang datang ke lembah sungai pada dasarnya ditolak atau tersinggung oleh beberapa kekuatan di belakangnya. Jika ada yang perlu mengetahui detailnya,
dianggap bahwa penguasa kota Liu Tian tidak memiliki energi. Yang paling penting adalah jika Anda tidak menggunakannya, jangan gunakan. Mengingat hal ini, Zhan Jinrong menunjukkan senyum ramah. Saya tidak akan menyebutkan lebih banyak tentang masa lalu. Siapa yang tidak salah? Sekarang Anda adalah anggota kota Tian. Tuan Kota Ben mungkin ingin mengatakan secara langsung bahwa Tuan Kota Ben ingin meminta pejabat tamu Pillmaster. Saya ingin tahu. Apakah Anda tertarik? Qin Yichen mendengar tubuh ini bergetar. Lampu pompa terkejut. Pejabat tamu Pillmaster. Dan itu masih pejabat tamu dan Cheng dari kota Tian. Bobot dahan zaitun ini tidak terlalu ringan. Tahukah Anda? Meski berusia 36 tahun, itu berarti mengandalkan preman Tuan Kota Liu Tian. Yang pertama mencari suaka, dan yang terakhir memerintahkan mereka untuk berbisnis. Seberapa setia hubungan itu? Hanya bercanda. Banyak bintang jahat mungkin tidak dapat melihat Jinrong beberapa kali. Kemana perginya hubungan itu? Qin Yichen sebenarnya memiliki rencana terburuk sebelum bertemu Jinrong, yaitu Liu Tian City Lord langsung meminta resep obat terlepas dari makanannya, atau mengintimidasi. Tapi sekarang sepertinya yang pertama masih sangat masuk akal. Dengan baik. Namun, jika dipikir-pikir, jika Zhan Jinrong meminta resep obat dan kemudian mencari bahan obat dan memurnikan ramuan, dia juga akan bertanggung jawab untuk menjual dan merekrut Pillmaster lainnya. Lebih baik memberikannya langsung kepada Qin Yichen. Qin Yichen tidak menyangkal bahwa ada hubungan eksploitasi di cabang zaitun ini. Tetapi mengapa dia tidak mengandalkan Panji penguasa kota Liu Tian? Terlebih lagi, ketika Anda pergi ke tempat kelahiran, Anda harus bergantung pada Zhan Jinrong, dan yang pertama adalah penguasa domain. Ada hubungan pada tingkat ini. Bahkan jika Anda pergi ke alam lain, tidak akan sulit untuk berjalan. Dengan pemikiran ini, Qin Yichen tidak ragu-ragu. Terima kasih banyak tuan-tuan kota atas cintanya. Bawahannya bersedia melakukan pekerjaan mereka. Begitu ucapan ini keluar, Zhan Jinrong tercengang. Tidak berharap begitu mudah. Namun, setelah beberapa saat, dia melihat Yu Jinrong tersenyum cerah dan menepuk bahu Qin Yichen. Pejabat tamu Qin rendah hati, dan dia akan menjadi miliknya di masa depan. Jadi tidak perlu bersikap sopan. Berat streaming pejabat tamu Master Pill kota Tian sama sekali tidak sebanding. Bahkan secara teori, Qin Yichen adalah milik Yu Jinrong sendiri. Tentu saja, seberapa jauh pejabat tamu di Baskom tergantung pada seberapa banyak Zhan Jinrong disukai.